Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, yaitu di pertemuan kuliah kita ke-8. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Itu ya tentang materi kita kali ini, yaitu tentang mencari gagasan usaha, yaitu oleh saya sendiri Muhammad Jainul Lubis. Nah, mengenal panggilan jiwa dalam usaha ini, bagaimana kita menentukan? Yang pertama adalah apa kegemaran atau hobi Anda. Lalu yang kedua adalah produk atau proses apa yang paling Anda ketahui. Ketiga, adakah sesuatu yang Anda lakukan ketika sedang menganggur? Keempat, apakah tujuan terpenting Anda dalam melakukan sebuah proses berbisnis? Nah, siapakah Anda? Anda harus menentukan gitu ya. Sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter yang Anda miliki, bakat, keterampilan, dan hobi Anda. Yang biasa disebut dengan questionnaire. Jadi ada introvert gitu ya, ada dedikasi, dominasi, dan ekstrovert. Sehingga dedikasi menuju ke dominasi, timbal baliknya introvert yaitu dengan ekstrovert. Di dalam hal ini terdapat nilai konvensional, dominan, tenang, dan populer. Lalu kita bisa menentukan siapakah diri Anda sebenarnya. Lalu dalam dominan yaitu adalah sebuah motivasi yang kuat untuk berprestasi, berorientasi pada akhir suatu pekerjaan, senang mengalami tantangan, bekerja keras, tidak terlalu peduli dengan lingkungan pergaulan, tidak banyak bicara gitu ya, jadi serba cepat dalam praktis, menyukai kebebasan, menginginkan kekuasaan, menyenangi pekerjaan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Sehingga ini dikatakan sebuah dominan dalam kewirausahaan. Lalu ada namanya populer. Bagaimana sebuah populer itu terwujud, yaitu dengan termotivasi memperoleh pengakuan, merasa sebagai orang penting di lingkungannya, kurang fokus hasil akhir, menginginkan prestis, sangat mendambakan hubungan hangat antara satu dengan sama lain, banyak bicara dengan senang pergaulan, tidak menyenangi aturan ketat, bergairah. Sehingga terbentuklah dalam sebuah peluang bisnis untuk anak muda ataupun namanya entrepreneurship. Lalu yang ketiga adalah tenang. Ketika tenang adalah memiliki persahabatan saling menghargai, gitu ya, dapat membuka hati, pikiran menjadi tenang, tidak berambisi dalam sebuah prestasi, senang dalam dan pandai dalam bergaul, pembawaannya selalu tenang, kalem, dan ramah. Senang melakukan diskusi sehingga banyaknya itu brainstorming, gitu, eksplorasi ilmu dan pengalaman yang nanti akan diimplementasikan dalam sebuah bisnis. Kurang menyukai tanggung jawab dan tantangan, menyukai sistem yang baku atau mapan, kurang senang dalam resiko. Nah, dalam konvensional yang berikutnya ada konvensional, bagaimana membentuk dalam entrepreneur gitu ya. Bekerja dengan acuan yang jelas, teliti dalam sebuah pekerjaan, perfeksionis dan mengacu kesempurnaan pada hasil yang Anda hasilkan nantinya. Kurang peduli dengan lingkungan sosial, kurang memperhatikan waktu, mendambakan lingkungan aman saja. Bekerja dalam kelompok, bekerja dalam akurasi yang tinggi, sehingga produk yang Anda hasilkan akan berkualitas nantinya. Remember gitu ya, sesuai pilihan bisnis dengan karakter, bakat, yang Anda yang tadi kita katakan adalah memiliki, yaitu K adalah analitis, D adalah kreatif, T adalah service, P adalah konsultatif. Nah, ini adalah merupakan dedikasi sebuah pelayanan, dominasi pengarahan, introvert adalah sebuah produksi, dan ekstrovert adalah melakukan sebuah kegiatan distribusi. Lalu bidang usaha kelompok kreatif, yaitu adalah pertama bidang makanan minuman. Ini sangat penting sekali karena ini menunjang dalam usaha namanya itu UMKM ya, kreatif. Yang kedua itu ada kerajinan, logam, pertanian, peternakan, hasil tambak, rajutan, bordir rendah, sablon, penerbitan mainan anak-anak, kartu ucapan, karya intelektual. Nah, ini kreativitas juga ya, jalan misalnya pembuatan software gitu ya, terus juga pembuatan jasa gitu ya, ketepatan dan soft skill juga bisa dimasukkan dalam bidang usaha kelompok kreatif. Nah, bidang usaha kelompok kreatif konsultatif yang tadi saya katakan itu adalah jasa konsultasi. Di sini ada konsultan gitu ya, bagian misalnya di geomatika atau bagian pemetaan gitu ya, bagian juru ukur, bagian yaitu pemrograman dalam pengambilan data dasar laut gitu ya, dalam membutuhkan sebuah pelabuhan dan lain-lain. Kursus-kursus gitu ya, sekarang itu banyak sekali namanya pembelajaran jarak jauh PJJ gitu ya, online course. Lalu ada kebugaran dan pelatihan olahraga, bidang perdagangan. Bidang usaha kelompok pelayanan yang pertama itu adalah biro jasa, biro teknik, yang kedua, ketiga ada jasa pengetikan, keempat adalah fotokopi dan penjilidan. Lalu yaitu ada sablon pesanan, perbengkelan, kontraktor, jasa perbaikan bangunan. Ini biasa orang sipil dan geomatika juga bisa mengambil hal ini. Rumah kos, salon kecantikan, serta maklar, dan banyak lagi hal-hal contoh-contoh di bidang usaha di dalam kelompok melayani. Bidang usaha kelompok dalam analitis itu adalah jasa penerjemah gitu ya, melakukan penerjemahan. Lalu ada jasa reparasi perangkat elektronik, teknologi informasi, karya intelektual, perancangan busana, laundry, dan jasa penjahitan. Oke, jadi kalau kita melihat
dalam memiliki peluang dalam usaha ini gitu ya. Dalam bab kali ini cukup sampai di sini gitu ya. Ada memiliki produksi, pelayanan, pengarahan dan distribusi ini harus diingat gitu ya, dalam namanya itu kurva gitu ya, kurva 4 namanya 4 kuadran gitu ya. Ada analitis, kreatif gitu ya, servis, konsultatif. Oke, demikian pertemuan kali ini, yaitu tentang kita ke-8, yaitu tentang mencari gagasan. Demikianlah perkuliahan hari ini ya, kebersamaan, dan saya ucapkan terima kasih. My name is Muhammad Zainal Lubis.